dilakukan oleh masing-masing anggota. Yuk kita ikuti. Nah, jadi di belakang saya ini terdapat adalah teks proklamasi. Nah, teks proklamasi ini adalah simbol kemerdekaan bagi Indonesia karena teks ini menyatakan bahwa kita telah bebas dari penjajahan dan juga menjadi negara yang sudah merdeka. Nah, teks proklamasi ini dibacakan oleh Soekarno seperti yang tertulis di bawah ini dan juga dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta. Dan ini adalah isinya. Nah, di sini kita lagi berada di ruang pertemuan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, di sini terjadi ketegangan yang menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, para tokoh bangsa itu berkumpul untuk merumuskan proklamasi kapan akan dimulai. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda untuk memulai proklamasi, di mana golongan muda mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Nah, tapi golongan tua berpendapat bahwa ingin mempertimbangkan situasi dengan lebih hati-hati agar tidak menimbulkan konflik yang berbahaya dari sekutu Jepang. Nah, suasana di ruangan ini sangat tegang karena semua tokoh memiliki keinginan yang sama, yaitu cepat-cepat proklamasi dimulai. Tetapi dengan cara dan waktu yang berbeda. Dari ruang pertemuan inilah dimulai proses penting yang akhirnya membawa Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Nah, di sini mari kita lihat ada yang bisa kita lihat di museum seperti ruang perumusan, ruang pengetikan, ruang pengesahan, dan naskah proklamasi. Di sini kita bakal bisa lebih jelas bagaimana proses jadinya dimulai. Oke, jadi di sini ada 29 tokoh, para tokoh yang hadir di dalam penyusunan dan penegasan naskah proklamasi, yang dimana ditempatkan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol 01, Jakarta Pusat pada 16 Agustus malam sampai 17 Agustus dini hari. Dan ini adalah para tokoh Maeda tersebut. Jadi, belum proklamasi ini awalnya disusun dalam bentuk tangan oleh I.M. Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo melalui musyawarah bersama. Dan kemudian naskah proklamasi Indonesia dibentuk oleh Sayyid Malik dengan rapi dan mudah dibaca. Setelah itu ada terjadi perubahan dikit. Setelah itu sudah ada perubahan tersebut ditandatangani serta disetujui oleh I.M. Soekarno Dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, sehingga draft tersebut resmi menjadi dokumen proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Gafaro Dan saya Aldi. Nah, kita ada di mana nih sekarang? Sekarang kita lagi berada di bunker nih. Bunker. Kita berada di bunker dari rumah Laksamana Tadashi Maeda. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, bunker ini adalah sebuah tempat untuk perlindungan, yang dimana bunker ini adalah peninggalan dari Belanda sejak tahun 1920-an. Nah, untuk fungsi dari bunker ini sendiri bisa dijelaskan oleh Gavaro. Nah, fungsi untuk dari bunker ini adalah sebagai tempat darurat untuk tempat darurat dari pengeboman, dari perang, dan juga ancaman militer. Biasanya nih kalau ada pasukan-pasukan udara yang melakukan pengeboman, orang-orang itu biasanya langsung menuju ke bunker untuk berlindung dari dampak bom. Karena bunker ini terbentuk dari apa nih, Ali? Dari beton yang tebal betonnya nih. Nah, betul. Hingga saat ini beton tersebut sangat tebal dan kokoh. Itu dia bunker dari Laksamana Tadashi Maeda. Oke. Nah, kalau untuk bunker ini ya gitu aja sih sebenarnya. Di ruang pengesahan naskah proklamasi
proklamasi, yang dimana proses pengesahan naskah proklamasi dimulai setelah teks selesai disusun oleh Soekarno dan Bung Hatta, Ahmad Subarjo. Naskah yang berupa tulisan tangan yang rapi. Setelah itu para tokoh menyetujui isi teks tersebut dan memutuskan bahwa yang mendatangani cukup Soekarno dan Bung Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, setelah ditandatangani, naskah proklamasi resmi disahkan dan setiap dibacakan kepada rakyat Indonesia. Mari kita keliling dan di sana ada para tokoh yang hadir dan bisa mengisahkan tentang Indonesia. Seperti yang dijelaskan, di sini juga banyak penjelasan yang lengkap dari yang saya lakukan, dan di sana ada para tokohnya. Lalu maaf, tapi di sana ada teks proklamasinya. Di sana ada OAS, dan di sini ada tempat mereka mengesahkan proklamasi. Ya, di sini aku sedang ada di ruangan perumusan. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang ruang perumusan. Ruang perumusan adalah tempat para tokoh kemerdekaan menyusun teks proklamasi Indonesia. Di ruangan ini, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berdiskusi menentukan isi proklamasi. Walaupun suasananya tegang karena kondisi atau suatu itu belum stabil, mereka tetap berhasil membuat teks proklamasi yang kemudian dibacakan pada 17 Agustus tahun 1945. Oke, refleksi dari kita ini, kalau dari saya itu, saya menemukan baju-baju yang bersejarah dan menurut saya tempatnya cukup adem dan yang ada AC-nya juga di atas dan nggak gerah juga. Oke, kalau menurut saya juga kita di sini dapat menemukan bagaimana proses terbuatnya proklamasi, teks proklamasi, mulai dari perumusan naskahnya sampai jadinya teks proklamasi tersebut, dan juga kita bisa melihat bagaimana para pahlawan itu sedang berdiskusi secara objek juga. Oke, selanjutnya di sini seperti kita tahu di tempat ini tuh juga ada bunker, yang dimana bunker itu dulu berfungsi untuk tempat berlindung dari para pahlawan bersejarah untuk menghindari ketika ada ancaman militer. Ya, dengan refleksi dari saya pada hari ini, tentunya dengan hadirnya kami di sini, kita semua dapat membayangkan, dapat membayangkan bagaimana para pahlawan-pahlawan Indonesia dulu yang berperan dalam proses proklamasi, mulai dari penculikan Rengas Dengklok hingga bagaimana pembacaan naskah proklamasi. Kita dapat, terutama dalam bagian penyusunan proklamasi, kita dapat membayangkan semua di sini bagaimana mereka duduk, bagaimana mereka berdiskusi, dan di sini setiap pintu itu, setiap lantai memiliki sejarah dan ceritanya masing-masing. Jadi insya Allah bisa kita terapkan, bisa kita maknai dengan baik, dan mungkin bagi kita sebagai penerus bangsa, sebagai generasi penerus bangsa adalah kita bukan lagi melawan mengangkat senjata, kita bukan lagi melawan segala bentuk penjajahan secara bergerilya dan apapun, namun tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga apa yang telah mereka rumuskan pada proklamasi. Oleh karena itulah yang harus kita jaga untuk menjaga apa yang telah mereka rumuskan. Oke, sekian saja dari kelompok 3. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.